Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua. Siap. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi bekal untuk kita sebagai seorang anak teknik komputer dan jaringan. Oke, untuk yang memimpin doa pada hari ini, Nathan, silakan Nathan diizinkan doa. Maka teman-teman, sebelum kita belajar, langkah ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Dan apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk Seti hari ini? Seti? Maksi, Masih. Alvin, Alvin. Wahyu, Wahyu. Repan. Depan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, marilah kita menyanyikan lagu nasionalis ya, sebagai wujud kita sebagai warga negara Indonesia dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Silahkan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, kita bela bersama. Oke, silahkan duduk kembali. Oke, sebelumnya kita sudah belajar terkait routing. Nah, apa yang sudah kita pelajari kemarin? Ya, kira-kira apa saja? Routing statis, Ada routing statik, terus ada default routing, terus ada apa Ji? Apa lagi? routing dynamic, Routing dinamik. Terus alatnya, alat yang digunakan untuk merouting namanya? Dan pada hari ini kita akan sedikit mengulik terkait routing statik. Nah, manfaat kita mempelajari routing statik adalah ya kita bisa sebagai administrator jaringan. Pertama kita bisa membuat routing table. Routing table yang akan digunakan di dalam konsep peroutingan nanti, yang mana akan dilakukan ya konfigurasi secara manual untuk menentukan paket data di dalam lalu lintas jaringan ya terkait konfigurasi routing statis. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan problem based learning atau PBL dan diskusi kelompok. Jadi sama seperti sebelumnya, kalian akan dibentuk kelompok secara heterogen, tidak berdasarkan keinginan kalian, tapi saya yang menentukan agar terjalin kerjasama tim ya di dalam satu kelas, tidak hanya itu aja temennya, jadi secara heterogen. Nah, terus sedikit motivasi ya, ketika kalian memasuki jurusan ini atau jurusan teknik komputer dan jaringan ini, pastikan diri kalian update seputar teknologi dan update update tentang komputer dan jaringan ya, dimana teknologi saat ini sudah berkembang pesat dan jaringan pun perangkatnya sudah semakin berkembang, dimana kalau kita lihat era digital saat ini semua sudah serba otomatis ya. Jadi selalu tingkatkan skill dan kemampuan untuk menghadapi era-era yang akan datang. Kalian sekarang ini udah masuk generasi Z, nanti kalian akan berkembang lagi sampai pada akhirnya skill lah yang menentukan ya, skill dari diri kalian yang menentukan nanti kalian bisa survive terhadap kehidupan kalian nanti. Nah, terus untuk teknik penilaiannya, di sini ada penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, lalu penilaian keterampilan, unjuk kerja, laporan, presentasi, lalu penilaian sikap, observasi selama proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Lalu untuk bentuk penilaiannya yaitu uraian, unjuk kerjanya, laporan, dan paparan. Nah, apakah kalian siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap. Oke, kalau udah siap, mari kita mulai.
Nah, silakan di barcode terlebih dahulu untuk bahan ajar yang akan digunakan. Oke, silakan di barcode. Pakai apa? Silakan barcode menggunakan handphone aja. Atau linknya bisa di-share di grup WhatsApp. Oke, materi pokok di sini ada konsep dasar, kelebihan dan kekurangan cara kerja, perintah dasar dan aturan-aturan. Ini yang akan kita bahas pada hari ini. Terkait routing statik, ya. Routing yang kemarin sudah kita pelajari adalah menentukan rute. Rute yang ditentukan adalah lalu lintas tercepat dari suatu jaringan. Nah, apakah ada pertanyaan sejauh ini? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oke. Kalau memang nanti ada pertanyaan di dalam kegiatan hari ini, silakan langsung ditanyakan. Nah, jika tidak ada pertanyaan, sekarang saya akan bentuk kelompok. Ya, saya akan membentuk kelompok secara heterogen. Artinya kelompok ini memang kelompok yang bukan berdasarkan kalian, tapi berdasarkan observasi yang kita lakukan atau saya lakukan terhadap kegiatan belajar di kelas ini. Nah, untuk kelompoknya akan saya bacakan. Untuk kelompok 1 itu ada Nathan, ya, Nathaniel, Ahdan, dan Alfian Rizky. Silakan duduk bersama dengan kelompoknya. Oke, sudah duduk bersama dengan kelompoknya. Nah, saya akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerjakan. Dan di LKPD ini pastikan setiap anggotanya mengerjakan. Dan pada hari ini kita akan menggunakan tanpa desain. Jadi buat presentasi semenarik mungkin. Saya bagikan. Saya itu barcode lagi, Pak. Saya scan lagi. Enggak, nanti aja. Ada presentasi. Ini ada saya kasih secara ringan. Belum ada? Oke, silakan didiskusikan bersama dengan kelompok. Kepikir itu. Oke, di dalam LKPD tersebut ada berapa jaringan yang harus dikonfigurasi secara routing statis? Ya, Itu ada 2 buah jaringan. ada 2 jaringan. Terdiri dari 2 buah router dan 2 posisi. Oke. Selanjutnya berapa alamat IP yang dirutekan di situ? Yang harus dirutekan untuk dari network A ke network B? Berapa? Ya, Pak. Ini 2, 10, dan 1. 1. 168, 10, 2. Ya, oke. Itu ada 2 buah jaringan, betul? Dan ada 2 buah alamat IP di routernya. Itu harus terhubung, terkait, dan dirutekan secara manual. Semua? Sekarang silakan sesuai dengan LKPD yang diberikan. Kalian diminta untuk mempresentasikan menggunakan apa desain, ya. Untuk urutan siapa yang maju duluan, nah kita akan acak. Oke, kita will untuk siapa yang akan maju terlebih dahulu. Ya.
Tiga. Oke, kelompok 3 silakan maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yaitu ketua kelompoknya adalah saya Muhammad Adil Firdiansyah, anggotanya ada Bima Arya dan Bayu Satria. Di sini kami akan mempresentasikan tentang routing statis hasil kerja kelompok kami. Yang aman dulu. Sekian dan terima kasih. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Dan ingin ditanyakan terkait presentasi dari kelompok 3? Ya, Saya ingin bertanya, apa saja aturan-aturan pada routing statik? 1. Menentukan alamat pada IP tersebut. 2. Menentukan polis router. Dan ada lagi yang ingin ditanyakan? gimana Santi? Ya, sudah Pak. Sudah, oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Tidak. Ya, sudah cukup. Sudah cukup. Jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang sebelum saya menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan menyimpulkan bersama terkait materi yang kita pelajari pada hari ini. Kira-kira siapa yang ingin menyimpulkan terkait pembelajaran pada hari ini? Silakan, jalan. Yang dapat saya simpulkan adalah bahwa routing statik itu dikerjakan oleh administrator jaringan dengan cara manual oleh bantuan tabel routing. Dan yang sudah kita pelajari hari ini adalah prinsip-prinsip kerja routing statik dan juga cara kerja routing statik. Sekian, terima kasih. Oke, siap. Good. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran terkait pembelajaran pada hari ini. Kira-kira apa yang sudah dipahami terkait pembelajaran hari ini? Saya sudah paham mengkonfigurasi routing statis menggunakan aplikasi seperti Cisco Packet Tracer dan membuat presentasi layer. Oke. Terus kira-kira apa yang belum dipahami terkait materi pada hari ini? Ada yang ingin menyampaikan apa hal yang belum dipahami? Atau sudah paham semua? Ada yang belum dipahami nih? Sudah paham? Oke. Oke, terkait hal yang disukai pada materi routing statik, kira-kira siapa yang ingin memberikan refleksi? Kerja mungkin? Saya tuh lebih sukanya saat mengkonfigurasinya tuh kayak ada eksperimen barunya aja gitu ke kita, sama kita tuh bisa ngisi tabel IP-nya secara manual. Oh, gitu. Oke. Baik. Ya, jadi terkait pembelajaran atau materi pada hari ini bisa kalian eksplor lebih jauh di luar jam pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ya, saya ingin menyampaikan terkait materi yang akan datang, yaitu kita akan belajar terkait mengkonfigurasi routing statik menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi kalian akan mengkonfigurasi, menguji, dan membuat laporan terkait konfigurasi routing statik. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dan silakan untuk Galan dipimpin teman-teman yang untuk berdoa. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Ya, semangat, selalu semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.